Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk thalabil ilmi. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini kita akan mengkaji pembahasan tentang bagaimana manusia menyambut bulan suci Ramadan dari kitab Tazkiru al-Anam bidurusi asyam. Jadi pelajaran untuk manusia dengan materi-materi seputar puasa yang dikarang oleh Syekh Sa'ad ibn Sa'id al-Hijri. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran dan pahala untuk beliau atas karyanya ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang beliau tulis di dalam kitabnya ini. Mohon disiapkan alat tulisnya, buku catatannya, supaya poin-poin penting dari apa yang disampaikan nanti bisa dicatat. Qayyidu al-ilma bil kitabah. Jadi ilmu itu diikat dengan menulisnya, supaya kita bisa memurojaah kembali atau bisa kita merujuk kembali ketika kita lupa atau ketika kita butuh asupan ilmu, motivasi, maka kita bisa membuka kembali buku catatan kita Oke, salihat semuanya, barakallahu fina jami'an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kaifa yastaqbilu an-nas Ramadan. Syekh Sa'ad ibn Sa'id al-Hijri menyebutkan satu judul di kitab ini, kaifa yastaqbilun nas Ramadan, bagaimana manusia menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, beliau membuka dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, waliyis salihin, pelindung orang-orang yang saleh, mujibid da'in, yang mengijabah doa-doa hamba-hambanya yang berdoa, wa ghafiri dzunubi al-mudznibin, dan yang mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berdosa, wa qabili taubati at-taibin, dan yang menerima taubat dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul mubin khalaqal khalqa ajma'in, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya, yang maha benar, yang maha menjelaskan. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Ya'lamu sirrahum wa najwahum ma yara ma yaf'alun. Allah mengetahui rahasia mereka, bisikan mereka, dan melihat apa yang mereka kerjakan. Wa yasma'u ma yaqulun, dan Allah mendengar apa yang mereka katakan. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qudwatul khalqi ajma'in, menjadi teladan bagi seluruh makhluk. Wa qaidu al-ghurral muhajjalin, dan pemimpinnya orang-orang soleh kelak di hari kiamat. Wa syafi'u yaumaddin, dan yang akan memberikan syafaat pada hari pembalasan. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Dan salawat beriring salam semoga tersampaikan kepada Nabi SAW, keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau, berdiri di atas manhaj beliau sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengungkapkan fa'inan nas ajnasun, sesungguhnya manusia itu bermacam-macam. Minhum man ahabba al-amal as-salih yastagilu bihi fil lail wan nahar. Di antara mereka ada yang cinta kepada amal-amal soleh, yang mana mereka menyibukkan diri dengan amal-amal soleh tersebut di waktu siang, di waktu malam. Wa yatanaqqal bihi fi riyadi al-jinan, dengan amal-amal soleh tersebut seakan mereka menikmati taman-taman surga di dunia ini. Masya Allah. Jadi orang-orang yang cinta dengan amal-amal soleh, sepanjang siang, sepanjang malam, terus mereka beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka seolah-olah berada di taman-taman surga dengan ibadah dan amal soleh yang mereka kerjakan. Wa minhum man karihahu wa arada anhu.
Tapi di antara manusia ada yang tidak senang dengan amal soleh, dengan ibadah, bahkan berpaling dari amal soleh, dari ibadah. Waliyadzubillah. Fahuwa fi isyatin donka wa fitabin wa halak, maka dia berada dalam kehidupan yang sempit, dalam bahaya dan dalam jurang kebinasaan. Waliyadzubillah. Wa Ramadan syahrul ghufran, dan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Wa syahru fathi abwabil jinan, dan bulan di mana pintu-pintu surga terbuka. Wa ghalqi abwabi al-niran, dan juga bulan di mana pintu-pintu neraka itu ditutup, ya, tertutup. Wa tasfidi asy-syaitan, dan bulan di mana setan-setan itu dibelenggu. Marta'an khasban li ahli iman, faya bagiyal khair akbil. Ramadan ini menjadi lahan yang subur bagi ahli iman, ya, untuk memanfaatkannya, ya, untuk sebanyak-banyaknya meraih keuntungan di bulan Ramadan ini. Maka wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah. Ya, inilah waktunya. Wa taubatan wa inabatan wa istiqamatan li ahli al-isyan fayabaghi syar' aksir. Dan menjadi, ya, ladang untuk bertaubat dan kembali bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, ya, bagi orang-orang yang sebelumnya banyak dosa dan bermaksiat. Faya bagi syar' aksir, maka wahai orang yang senang bermaksiat, hobinya berbuat dosa, maka berhentilah. Sudah, ini waktunya, bulan suci Ramadan, berhenti, stop, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nas fi istiqbalihim li Ramadan ala sinfain, dan manusia di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi dua. Asinful awal, ya, golongan yang pertama, ya, golongan manusia yang pertama, man fariha bihi wa surra bi kudumihi, yaitu dia yang senang, gembira, bahagia dengan kedatangan Ramadan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok manusia yang pertama, yang kita gembira, bahagia, senang dengan kedatangan Ramadan. Jadi sambutan pertama itu adalah adanya perasaan bahagia, gembira di hati kita. Jadi hati kita menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan, kebahagiaan. Masya Allah. Li'annahu awadu nafsahu ala siyam. Nah, orang yang seperti ini karena memang dirinya sudah terbiasa dengan amal soleh dan ibadah. Sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Ya. Wattanaha ala tahammulihi. Jadi dia sudah betul-betul memang hobinya untuk beribadah. Sebelum Ramadan dia sudah terbiasa puasa, dan masuk Ramadan ada ibadah puasa, maka dia senang. Subhanallah. Ada momentum yang pas, yang cocok untuk sesuatu yang dia senang, yang dia gemari, yang mana itu menjadi hobinya. Ya, ibadah puasa. Masya Allah. Fala yajidu masyaqqatan fi syam, sehingga dia tidak akan mendapati kesusahan untuk berpuasa. Bal yattahimu nafsahu idza tarakathu. Bahkan dia akan mencela dirinya sendiri apabila dia meninggalkan ibadah puasa. Akan ada penyesalan dalam dirinya ketika dia, ya, meninggalkan ibadah puasa. Masya Allah. Waqad kana as-salaf rahimahumullah yuksiruna minas siyam hatta alfu, faman taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Orang-orang saleh terdahulu, ya, mereka banyak menjalankan ibadah puasa sebelum bulan Ramadan. Ya. Ya, duduk sama ya. Jadi orang-orang saleh terdahulu, mereka banyak menjalankan puasa sebelum bulan suci Ramadan, yaitu puasa-puasa sunnah, sampai, ya, ibadah puasa itu menjadi sesuatu yang melekat di dalam hati mereka. Mereka cintai, ya, mereka senangi. Maka siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi orang yang berpuasa, dia meninggalkan, ya, makan, minum, meninggalkan syahwat, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi rela menjalani kehidupan di dunia ini dengan menjalankan ibadah puasa. Ya, dia lebih senang untuk berpuasa, lebih cinta untuk berpuasa daripada menikmati makan dan minum. Ya. Padahal misalkan di luar Ramadan kan sunnah puasa itu kan, tetapi mereka senang dan cinta untuk mengerjakan ibadah puasa tersebut. Jadi meninggalkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk puasa. Maka kelak, ya,
akan dikatakan kepada mereka dalam surat Al-Haqqah ayat 24, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka pada hari ini ya, di dalam surga makanlah, minumlah ya, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan oleh sebab dahulu ya, yang kalian kerjakan itu ibadah-ibadah puasa di hari-hari di dunia. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya ya, salihat semuanya, barakallahu fiuna jami'an. Wa kama alifa asyam alifa al-qiyam, sebagaimana cinta kepada puasa, senang kepada puasa, nah, maka kelompok yang pertama ini juga senang dan cinta kepada al-qiyam, itu menjalankan sholat malam. Li'annahu hifdzun lil-laili kama anna syam hifdzul lin-nahar. Karena sebagaimana ya puasa itu menjadi penjagaan di waktu siang dan sholat malam ini menjadi penjagaan di waktu malam. Masya Allah. Li'anna fihi mujahadatun nafs wal ittisaf bil ubudiyah wal intisar ala syaitan. Karena di dalam sholat malam ini terdapat jihad melawan hawa nafsu, dan juga di dalam sholat malam ini ya ada tanda sifat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam sholat malam ini ada tanda bahwa seseorang itu ya mengalahkan syaitan. Wal bisyara bil jannah wan najah minan nar, dan juga ya, menjadi kabar gembira untuk meraih surga dan selamat dari siksa neraka. Wa huwa syarafu al-mu'min wa syi'aru as-salihin. Dan salat malam ini menjadi kemuliaan seorang mukmin dan menjadi syiarnya orang-orang saleh. Dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu as-salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun lil ismi." Nah, hendaknya kalian menjalankan sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan juga sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai sarana penghapusan dosa-dosa dan juga pencegah dari perbuatan maksiat. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, salihat wastiqbalu haula'i Ramadan bidzikri al-kasirillahi adzikr al-qauli wa dzikr al-amali. Jadi orang ya atau manusia di kelompok pertama ini, mereka menyambut Ramadan dengan banyak berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik zikir berupa ucapan maupun zikir berupa amalan. Wa bi qiraati al-Qur'an wal mutawasilah. Jadi menyambut Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, li'annahu syahrul Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Wabil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan juga dengan menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Ya. Sebentar. Ya, kita lanjutkan. Li'annahu syahru Al-Quran, ya, karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Wabil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan juga menyambut Ramadan ini dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengingatkan umat manusia agar mengerjakan kebaikan dan berhenti dari kemungkaran. Li'anna din an-nasihah, karena agama Islam ini adalah agama nasihat, ya. Jadi kalau kita senang kepada agama kita, agama Islam, maka kita harus senang juga untuk memberikan nasihat dan juga menerima nasihat. Jadi karena bagian dari agama yaitu adalah nasihat, saling memberi nasihat, saling mengingatkan. Wa bi badli al-mal lil fuqara wal muhtajin, dan juga ya, dengan menggelontorkan harta kita, ya, bersedekah, memberi bantuan, ya, kepedulian kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, Nabi SAW ajwadun nas fi Ramadan. Nabi SAW ya, berikan teladan yang luar biasa. Di bulan Ramadan, Nabi SAW menjadi manusia yang sangat-sangat dermawan. Wa bitaftiri aswam, dan juga dengan memberi bukaan kepada orang-orang yang puasa, memberi menu atau makan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, supaya mendapat pahala dari mereka. Li'anna man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi. Karena siapa yang berikan ya menu berbuka atau makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala ya, seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah.
Jadi kita puasa, alhamdulillah dapat pahala, kemudian kita memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala puasa yang lainnya ya dari orang yang kita beri makan berbuka. Masya Allah, ini pahala yang sangat besar. Fayada'una fi hisabihim anna Ramadan syahru ibadah. Maka mereka ya menjadikan Ramadan ini sebagai betul-betul ya bulannya ibadah. Wa syahru inabah, dan bulannya untuk kembali bersimbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahru taubah, dan bulannya taubat. Hum mustagiluna bi arwahihim. Mereka menyibukkan diri, tidak hanya jasad mereka yang sibuk tetapi juga jiwa mereka, ruh mereka. Khattatu lidzikri fihi mi'atan marat kulla yaumin. Jadi mereka membuat agenda ya supaya mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti subhanallah bihamdi 100 kali di waktu pagi, di waktu sore, kemudian istighfar di waktu pagi 100 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, seterusnya. Jadi terus memperbanyak zikir ya. Zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil Quran asyarat al-khatamat tilatas syahr, dan menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali hatam ya. Menghatamkan Al-Quran beberapa kali hatam sepanjang bulan Ramadan ini. Wa takunu hasilatuhum akhir syahr istikmal al-ajr wa idraka lailatul qadar wal fawz bi jaizati ar-rab. Ya. Sehingga ya, mereka bisa meraih di akhir bulan Ramadan kesempurnaan pahala dan mendapatkan ya malam Lailatul Qadar, dan juga mendapatkan kemenangan ya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasilatuhum ghufranu adz-dzambi wal khuruj min Ramadan ka yaumin waladathum ummahatuhum. Dan ya, mereka meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari Ramadan layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Masya Allah. Ya. Nah ini yang kita harapkan, yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, yang ingin kita hasilkan ya di dalam menjalani bulan suci Ramadan ya, bahwa kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan keistimewaan karunia ya Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar selesai Ramadan kita layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Wa yatasallamuna jawaizahum yauma Idul Fitri ya, insarifu maghfuran lakum. Dan betul-betul ya orang yang menyambut Ramadan dengan amal-amal soleh ya, dengan ibadah, dengan amal-amal kebaikan, zikir, menghatamkan Al-Quran, sedekah dan seterusnya, amal-amal ibadah yang lainnya, maka orang yang seperti ini akan berbahagia di hari Idul Fitrinya. Masya Allah. Akan dikatakan kepadanya insarifu maghfuran lakum. Ya, sudah selesai alhamdulillah kalian, dan kalian menjadi orang-orang yang diampuni. Masya Allah. Wa haula'i humul ladzina yad'una Allah ashhuran iddata ayyubalighahum Ramadan. Dan mereka ini orang-orang yang betul-betul menyambut Ramadan adalah mereka yang sebelum Ramadan ya, banyak berdoa kepada Allah untuk sampai kepada Ramadan, yang mana sebelum Ramadan datang mereka sudah menanti-nanti kedatangan Ramadan ya, sudah ada persiapan dan lain sebagainya, sehingga ketika masuk Ramadan mereka bergembira dan mengisinya dengan amal-amal saleh. Lima ya'lamuna lahu minal fadl ya, karena mereka mengetahui tentang keutamaan ya, bulan suci Ramadan ini. Idh huwa min a'dhami mawasimit ta'at, karena bulan Ramadan ini termasuk ya momentum atau musim ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanafus fil qurubat, dan juga momentum musim di mana ya umat Islam, kaum muslimin itu berlomba-lomba, saling berlomba, saling mengejar satu dengan yang lainnya ya, di dalam ibadah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ketinggalan di bulan suci Ramadan. Di saat banyak ya saudara-saudara kita kaum muslimin mereka berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ya, menjalankan ibadah puasa, menjalankan tarawih, menghatamkan Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita kemudian tidak melakukan apa-apa, diam saja, atau mencukupkan diri dengan ibadah puasa saja. Ya. Padahal ini kesempatan emas, momentum, musim, yang seharusnya kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kelompok yang pertama. Ya. Barakallahu fikum jami'an salihat. Kemudian berikutnya kelompok yang kedua. Ya. Asinfu asani alladzina
taskiluna hadha syahr wa yarawnahu masyaqqah, yaitu orang ya atau kelompok manusia yang mana mereka menganggap bulan Ramadan ini sebagai bulan masyaqqah ya, bulan penuh dengan kesulitan, kesusahan. Jadi mereka merasa berat untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi merasa tidak senang ketika ya Ramadan datang, ketika bulan Ramadan datang. Huwa indahum kadhaif as-sakil alladhi yurghabu fit takhallus minhu. Jadi diibaratkan layaknya Ramadan ini seperti tamu yang tidak diharapkan. Allahu akbar. Nah, ini kelompok manusia yang kedua seperti ini. Jadi dia menganggap bulan suci Ramadan ini bulan yang membawa kesulitan, kesusahan. Ya, yang mana mereka menganggapnya Ramadan ini sebagai ibaratnya seperti tamu yang tidak diharapkan. Ya. Yang mana mereka ingin berlepas diri dari tamu ini. Udah ngapain datang? Udah pergi saja. Ya'udduna sa'atihi wa ayyamihi wa layalihi. Dan orang yang seperti ini ya, ketika menjumpai Ramadan maka selalu menghitung-hitung harinya. Ya. Jam-jamnya selalu dihitung. Oh, aduh baru 1 hari, 2 hari, sudah 3 malam, sudah 4 malam, sisa sekian. Nah, jadi seperti ini ya kelompok yang kedua ini. Wa yantadiruna rahilahu bi farigi sabr. Jadi tidak sabar pengen supaya Ramadan ini cepat berlalu. Ya. Waliyadzubillah. Ini kelompok manusia yang kedua ya. Wastisqalu haula ila Ramadan li'annahum ahlu dunya wa dana. Kenapa mereka merasa berat ya ketika menjumpai Ramadan? Karena mereka ini adalah ya, ahli dunia dan dana. Jadi orang-orang yang lekat sekali hatinya kepada dunia ya, yang lebih ridho dengan kehidupan dunia ya, dengan kehidupan yang remeh-temeh daripada materi-materi dunia. Waliyadzubillah. Sehingga itu yang membuat mereka merasa berat berjumpa dengan Ramadan. Karena ibaratnya Ramadan ini menjadi kekangan untuk mereka ya, mengekang hawa nafsu mereka, apa yang mereka senangi ya daripada dunia ini, apalagi kemaksiatan dosa. Kalau di bulan Ramadan mereka menjadi seolah terkekang. Itu yang membuat mereka tidak senang dengan bulan suci Ramadan. Waliyadzubillah. Wa ahlu khaybah wa nadamah. Dan mereka ini adalah ya orang-orang yang merugi ya. Dan juga orang-orang yang hidupnya nanti akan penuh dengan penyesalan. Waliyadzubillah. Hammuhum butunuhum. Jadi obsesi mereka itu hanyalah perut mereka. Fayakrahuna kulla amalin yahulu bainahum bainal butun. Jadi mereka tidak senang, tidak suka ya, dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal yang menghalangi mereka ya untuk memuaskan nafsu perut mereka. Waliyadzubillah. Jadi mereka tidak senang ya dengan datangnya Ramadan, karena Ramadan ini ya, akan jadi penghalang antara dirinya dengan makanan-makanan yang dia senangi, yang dia sukai. Subhanallah. Wahum ahlu taksir fit ta'at. Dan mereka ini memang karakternya adalah orang-orang yang sedikit sekali ketaatannya ya. Bahkan tidak ada ketaatannya. Jadi orang yang meremehkan amal soleh, amal ibadah di luar Ramadan. Lam ya'lufuha wa lam yuhibbuha. Jadi orang yang tidak ada kesenangan, kegembiraan di dalam mengerjakan ibadah dan amal soleh. Sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang berat untuk mereka ya. Menjadi waktu yang sangat tidak mereka sukai. Waliyadzubillah. Waqad dzakara Ibnu Rajab anna waladan li Harun ar-Rasyid lamma ra'a Ramadan aqbala wa hana dukhuluhu akhadha yunshid. Ya, Ibnu Rajab menyebutkan bahwa Harun ar-Rasyid memiliki seorang anak yang minim sekali ilmu agamanya ya, yang sudah terpapar cinta pada dunia. Waliyadzubillah. Dia bernasyid ketika Ramadan datang. Da'ani syahru shaum la kana minasyahr wa la sumtu syahran ba'dahu akhirat dahr. Allahu akbar. Ya. Aduhai, telah memanggil-manggil ini bulan Ramadan. Semoga tidak ada lagi bulan selain Ramadan ini. Dan semoga aku tidak lagi puasa 1 bulan penuh di bulan-bulan yang lain selain Ramadan ini. Maksudnya aku hanya akan berpuasa di bulan Ramadan ini saja sebulan. Tidak ada lagi puasa setelah itu. Subhanallah. Falau kana yudini al-anam biquwah ala syahr lastadaitu qaumi ala syahr. Kalau sekiranya ada yang mau membantuku ya, memberikan kekuatan, mensuplai kekuatan untuk diriku untuk bisa ya, menghabiskan 1 Ramadan ini, maka aku akan meminta tolong bantuan kepada kaumku supaya
ya memberi tambahan kekuatan kepadaku untuk bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan mudah. Masya Allah. Jadi anaknya Harun ar-Rasyid ini yang sudah terpapar cinta kepada dunia, ya, dia merasa berat ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sampai-sampai dia berandai-andai kalau ada orang-orang yang bisa memberikan suplai kekuatan kepada dia, ya, supaya dia bisa dengan mudah melewati Ramadan ini. Hausiba bimaradis sar'. Nah, dia kemudian ditimpa penyakit epilepsi, ya. Jadi penyakit ayan, sering kayak orang kesurupan, ya, sering jatuh. Wa kana yusrafil yaum iddata marad. Dalam sehari dia kumat beberapa kali. Wa mazala kadzalik hatta mata qabla Ramadan al-akhir. Sampai kemudian dia wafat, ya, sebelum berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Waliyadzubillah. Jadi ini keadaan orang-orang yang merasa berat dengan musim-musim ketaatan, yang mana seharusnya memperbanyak ketaatan, ya, harusnya senang bahagia dengan adanya musim ketaatan, musim berlomba-lomba dalam kebaikan, dia malah merasa berat, merasa tidak senang. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Dia mendapatkan, ya, getahnya sendiri. Karena dia menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah di bulan Ramadannya dengan keterpaksaan, tidak ada kerelaan hati, tidak ada ketulusan hati. Ya, justru akan membuat Ya, membuat seseorang depresi, membuat seseorang stres, akhirnya sakit, ya, seperti ini yang menimpa putra Harun ar-Rasyid, ya. Waliyadzubillah. Waladzi nushahidu anna hadzal sinfa innan nas idza aqbala asy-syahr akhadhu yasta'iduna bi anwa'il mata'im wa alwanil masyarib. Dan orang yang seperti ini, ya, kelompok yang kedua ini, manusia kelompok kedua, mereka menyambut Ramadan itu justru dengan mempersiapkan banyak makanan, banyak minuman, bermacam-macam beragam. Yang mereka siapkan itu makan minum stok untuk sahur, untuk berbuka. Subhanallah. Ini boleh-boleh saja, tetapi kalau berlebihan ini bahaya, ya. Jadi penyambutan Ramadannya hanya sekedar menyiapkan makanan, minuman yang stok. Waliyadzubillah. Wa amalu dawriyat lisamr wa sahar ala kil wal qal. Dan juga menyiapkan acara-acara tertentu, ya, yang tidak ada manfaatnya waktu siang, malam, apalagi sampai begadang, hanya untuk acara-acara kila wa qala, ya, gosip-gosip, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ya, waliyadzubillah, ghibah dan lain sebagainya. Wa 'alal muharramat min al-aqwal wal af'al wal al'ab wan nazarat was sima' wa ghairiha. Dan juga menghabiskan waktu untuk kesia-siaan, ya, apalagi dihabiskan untuk hal-hal yang haram, waliyadzubillah. Ucapan, ya, kemudian perbuatan, juga permainan, kemudian tontonan, dan juga mendengar hal-hal yang diharamkan, waliyadzubillah. Wala rubbama kana ismuhum fi Ramadan a'dham minal ismi fi ghairihi, waliyadzubillah. Nah, boleh jadi dosa mereka, ya, itu lebih besar di Ramadan, ya, daripada di bulan-bulan yang lainnya. Waliyadzubillah. Maka harus hati-hati kita, ya, jangan sampai masuk ke dalam kelompok manusia yang kedua ini. Wa qad da'a Jibril alaihi salam ala haula'i bil bu'di anillahi ta'ala bal bil bu'di anil jannah wa dukhuli an-nar li adami ta'arudihim li asbabil maghfirah al katsira fi Ramadan. Allahu akbar. Ya. Dan sungguh malaikat Jibril, ya, itu mendoakan orang-orang yang seperti ini, mendoakan kecelakaan, ya, agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari surga dan dijebloskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka, ya, berpaling daripada ketaatan, tidak mengambil sebab-sebab untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah membuka lebar-lebar pintu ampunannya, pintu rahmatnya di bulan Ramadan, dia malah cuek, ya, seolah-olah tidak menghargai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan secara obral di bulan Ramadan ini. Ya. Subhanallah. Kalau saja kita begitu senang gembira ketika ada manusia atau seseorang yang kita pandang hebat, ya, seseorang yang kita pandang kaya, punya kedudukan, kemudian dia membuka sesuatu, ya, mengobrol sesuatu, ayo siapa yang mau datang nanti dapat ini. Kita begitu bersemangat untuk mendapatkannya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabb alam semesta, ya, yang menciptakan kita, yang mengatur segala urusan kita. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka pintu-pintu rahmatnya, mengobrol karunia-Nya,
yang begitu besar kepada hamba-hambanya, ya, menjadikan bulan Ramadan sebagai musim ketaatan untuk hamba-hambanya, sebagai musim untuk saling berlomba dalam kebaikan, untuk meraih rahmat, maghfirah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa ammana an Nabi SAW ala du'aihi, dan Nabi SAW mengaminkan, ya, doa malaikat Jibril ini. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati, ya, ketika masuk bulan Ramadan, jangan sampai kemudian kita berpaling, ya, menjauh, ya, dari sebab-sebab yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita malah berdiam diri, berleha-leha, ya, tidak memanfaatkan momentum musim Ramadan ini untuk ketaatan. Waliyadzubillah. Wa hadza du'aun mustajab wala syakka. Dan doa malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi, dan tentu ini doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Kemudian, ya, sholihat semuanya, barakallahu jami'an. Wa min rahmatillah bi ibadihi anal ibad islahil abad wa fatih abwabil khair lahu wa ghalqi abwabin nar duna. Faman lam yaslu amaluhu fi amalihi naqsun. Jadi termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bahwa ibadah itu, ya, sejatinya bisa memperbaiki keadaan kondisi seorang hamba. Dan dengan ibadah itu Allah akan bukakan pintu surga untuknya, dan dengan ibadah itu Allah akan tutupkan pintu neraka darinya. Maka barang siapa, ya, yang tidak ada perbaikan setelah dia menjalankan ibadah-ibadah, maka ketahuilah bahwa di dalam ibadahnya ada kekurangan. Subhanallah. Jadi kalau ada orang, dia rajin ibadah, tetapi kok nampak pada dirinya itu tidak ada perbaikan, ya, misalkan ucapannya tetap kotor, tetap kasar, perangannya tetap buruk, berarti ada kekurangan di dalam ibadahnya. Karena sejatinya ibadah itu akan memperbaiki, ya, pribadi dan diri seseorang. Wala rubbama lam yuqbal warudda alaihi waliyadzubillah. Bahkan tidak hanya kurang, ya, ibadahnya, tapi boleh jadi ada indikasi bahwa ibadahnya itu tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berdampak apa-apa pada dirinya. Waliyadzubillah. Makanya, ya, Nabi SAW bersabda mengingatkan, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh, ya, Imam Ibnu Majah, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, ya, bagian puasanya itu hanya lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar wa ta'ab. Dan juga betapa banyak orang yang menjalankan sholat malam, ya, sholat tarawih, tetapi tidak mendapatkan bagian pahala apa-apa, kecuali sekedar dia ngantuk, begadang, dan juga lelah. Waliyadzubillah. Nah, kemudian sholihat, ya, barakallahu fiikum jami'an. Fahal nara halatan nas fi istiqbal Ramadan tad'u ila surur wal ghibthah. Wa hal nushahiduhum yatanafasuna fihi 'ala al-a'mal as-salihah. Wa hal yujibuna ad-da'iya baghil khair aqbil wa ya baghiy syarr aqsir. Wa hal yastaqbilunahu bi kasratil Qur'an wa dzikr was sadaqah was shalah wal mu'tajarah bi kulli amalin rabih. Asa yakuna dzalik fa Allahu dzul fadlil 'azim. Maka kita lihat, ya, apakah keadaan manusia di dalam menyambut Ramadan itu, ya, mereka senang, bahagia, dan kita melihat mereka saling berlomba-lomba menyiapkan diri mereka, bersiap-siap, ya, untuk menjalankan serangkaian agenda amal soleh di bulan Ramadan. Dan apakah mereka menjawabi, ya, seruan, wahai yang mencari pahala kebaikan, ayo semangatlah, datanglah. Dan wahai yang senang berbuat dosa maksiat, udah stoplah, berhentilah. Dan apakah kita melihat, ya, manusia mereka menyambut Ramadan ini dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dengan sholat, ya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, amal soleh yang lainnya. Mereka mengharapkan keuntungan dari itu, mengharapkan ganjaran pahala yang besar dari Allah SWT. Maka kalau kita melihat, ya, maka ini Masya Allah, tanda kebaikan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dialah sang pemilik karunia yang besar. Kemudian waliya'lam al-ghafil, adapun orang yang lalai bi anna Ramadan, ya, maka hendaknya mengetahui bahwasanya Ramadan judun bil waqti fil Quran wa dzikr wa nus wal irsad wal qiyam wal istighfar. Maksudnya, ya, kita jangan sampai menjadi orang yang lalai di bulan suci Ramadan, bahwa di bulan Ramadan itu kita harus menjadi orang yang dermawan. Dermawan dengan waktu kita. Jadi kita berikan waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, ya, untuk memberi nasihat, memberi petunjuk, ya. Kemudian untuk sholat malam, untuk banyak beristighfar. Nah, ini kita dermawan dengan waktu kita. Kita berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengisinya, ya,
dengan ibadah-ibadah, amal-amal soleh. Kemudian wajudun bin nafs, dan juga dermawan kepada jiwa kita, nafsu kita, ya, fi mujahadatiha wa kibhi jimahiha wa ta'rifa bi wadhifatiha, yaitu dengan apa? Dengan menundukkan hawa nafsu kita, ya. Kemudian mengingatkan tentang tugasnya, ya, wa idhari haqiqatiha wa isaliha bi rabbiha, yaitu dengan kita berusaha, ya, untuk menghubungkan jiwa kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Wa hifdziha min syahwatiha, dan juga dengan menjaganya, ya, dari syahwat-syahwatnya, wa tahsiniha min aduwiha, dan juga melindunginya dari bisikan syaitan, ya. Wal amal ala tazkiyatiha, dan kemudian kita terus belajar, berusaha mendidik jiwa kita agar menjadi jiwa yang suci, yang bersih, ya, Masya Allah. Jadi kita memberikan kedermawanan untuk jiwa kita, yaitu dengan apa? Dengan kita perhatian dengan jiwa kita, berusaha untuk membersihkannya, ya, supaya terkontrol hawa nafsu yang ada pada jiwa kita. Kemudian wajudun bil mal, dan juga dermawan dengan harta. Fi jabri khawatiril maklumin, yaitu dengan kita berbagi, ya, dengan harta kita itu, ya, menyembuhkan perasaan-perasaan orang-orang yang susah, ya, kegundahan-kegundahan, ya, kegelisahan-kegelisahan orang-orang yang membutuhkan. Maka kita berikan kepada mereka harta kita. Wa taysir al mu'sirin, yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang kesusahan. Wa tanfis anil makrubin, ya, kemudian menghilangkan kesulitan-kesulitan orang-orang yang sedang ditimpa musibah, atau orang-orang yang sedang dilanda banyak masalah, maka kita bantu mereka. Wa tausi'a 'alal fuqara wal muhtajin, dan, ya, kita memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Faman istaqbala Ramadan bitijara ma'allah rabiha. Jadi siapa yang menyambut Ramadan, ya, dengan baik, ya, dengan layaknya pedagang dan pembeli berjual beli, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, transaksi jual beli, ya, maka dia akan beruntung, ya. Jadi dia transaksi jual belinya adalah dengan amal-amal solehnya, ya, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man istaqbalahu bil ma'akil wal masyarib was sahar wal ghafla wa tijarad dunya khasira khusranan mubina. Tapi sebaiknya siapa yang menyambut Ramadan, ya, hanya sekedar menyiapkan makan, stok minum, kemudian menyambut Ramadan, ya, dengan agenda-agenda bergadang, kelalaian, dan lain sebagainya, ya, dengan mencari keuntungan-keuntungan dunia, dia lupa dengan keuntungan akhirat, maka dia akan menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Waliyadzubillah. Kemudian beliau, ya, Syekh Sa'ad ibn Sa'id al-Hijri, menutup materinya ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau Maha terima taubat dan Maha penyayang. Warhamna innaka antar rahmanur rahim, dan sayangilah kami, sungguhnya Engkau Maha pengasih, Maha penyayang. Waj'alna min ulaika alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan jadikanlah kami dari golongan hamba-hambamu yang tidak ada rasa takut, ya, pada mereka, dan juga tidak bersedih hati. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, dan jadikanlah kami, ya, dari golongan hamba-hambamu yang mendengarkan, ya, firman-Mu, yang mendengarkan hadis-hadis Nabi-Mu, kemudian mengikuti yang terbaik darinya. Waqtim bis sholihat a'malana, dan jadikanlah penutup amal kami itu amal-amal saleh. Waj'al khaira a'marina awakhirah, dan jadikanlah sebaik-baik umur kami itu di penghujungnya. Wa khaira a'malina khawatimah, dan jadikanlah, ya, sebaik-baik amalan kami di penutupannya. Wa khaira ayyamina yauma liqa'ak, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika berjumpa dengan Engkau. Innaka sami'un mujib, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengijab. Demikian sholihat barakallahu jami'an. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa, ya, poin-poin pentingnya dicatat. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan bisa kita cek catatan materinya, ya, dari apa yang disampaikan ini. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua, kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dan kita isi di dalamnya dengan amal-amal soleh, karena kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, laisa sya'nu antasila ila Ramadan walakinna sya'na madza amilta fihi. Jadi urusannya bukan sekedar kita euforia, bahagia, gembira
dengan kedatangan Ramadan, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, ya. Kalau hanya sekedar bahagia tapi kemudian tidak mengisi Ramadan dengan ibadah, dengan amal soleh, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang percuma, yang sia-sia, tidak ada manfaat dan faedahnya, ya. Barakallahu fikuna jami'an, subhanallahi wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.